saya sampai ke lokasi dekat rumah Pak SBY, udah sampai, udah dekat nih. Saya tanya orang-orang itu kan, karena saya belum pernah melangkah ke Pak SBY. Saya tanya, turun di sini aja mas katanya. Turun saya di perapatan, di persimpangan. Begitu saya turun, udah bayar. Nah, itu dia nanti jalan ke sana katanya. Udah jalan, saya tanya lagi, mas rumah Pak SBY mana? Itu katanya ada pintu gapura gini burung Garuda. Oh iyalah, makasih banyak mas ya, saya bilang. Jalan saya masuk. Begitu saya jalan masuk, kan pintu gerbang kita di gapura. Lewat ada penjagaan lagi. Selamat siang mas. Selamat siang. Kenalkan mas, nama saya ini. Saya dari Aceh, saya bilang. Tujuan kemana apa mas? Enggak, saya rencana mau ketemu Pak SBY. Jadi orang-orang yang pengawalan tadi bingung. Mau ketemu Pak SBY kok dari pintu gerbang jalan kaki. Orang tuh pun bingung gitu kan. Saya pun bingung juga. Begitu sampai sini kok pertanyaannya begini lagi. Waduh, agak dalam, tapi wajar-wajar saja. Namanya penjagaan kan ya. Iya. Tentu kan orang tuh kan ingin tahu nih siapa gitu. Orang nomor satu Pak ya. Nomor satu. Jadi saya pun sempat diinterogasi tuh Pak Amri. Interogasi saya. Diinterogasi. Gini, Anda itu nggak bisa ketemu. Jadi gimana Pak? Saya mohon petunjuk lah Pak. Anda tuh kalau mau ketemu presiden itu harus, ya secara nggak mungkin ya cari pejabat lah, ada yang pejabat dampingin saya. Saya bukan apa mas, saya bilang karena ini amanah langsung, beliau langsung. Nah, jadi makanya saya nekat, saya langsung terbang dari Aceh, saya menuju Jakarta. Dan ini kemarin saya sudah kepingin kali, memang saya udah juga ke ini, tapi wah ini nggak bisa mas. Kamu maksudnya sempat ada juga lah, seharusnya nggak bisa sembarangan gini ya. Mohon maaf Pak, saya kalau pun ini mungkin saya melangkah ini, mohon maaf kalaupun kita salah, karena kita memang ini mana sama sekali. Ini dokumen, saya punya dokumen, ada dokumen, ini dokumennya saya bilang. Ini dokumennya ini pak SBY, ini Bu Ani, ini saya, ini kalau boleh apa mas ya, ini lagi menceritakan tentang saya disuruh saya ke Jakarta ini. Boleh mas, awak kalau bisa pun mohon maaf, kalau bisa menembus Pak SBY, mas bawa aja fotonya, nggak usah saya. Udah gitu aja mas. Karena saya udah lama nih mas, 2,5 bulan nih saya. Oh nggak bisa mas. Nggak lama, sempat ya saya dikasih makan. Mau makan, saya lihat itu apa namanya, makan-makanan yang enak lah, lezat makannya itu. Nah di situ kasih makan, dan saya dikasih rokok. Rokok pun kadang-kadang rokok Istana Negara saya lihat situ kan. Nggak bisa mas, pokoknya ada, mungkin mereka tuh kasihan juga sama saya. Tapi udahlah, nggak apa-apa mas, saya terima nih, nggak apa-apa, memang nggak bisa jumpa. Mas nggak bisa mas, kok kayak gini caranya, bukan apa, memang nggak bisa mas. Kami bukan apa-apa katanya, ini nggak bisa. Mas harus ada pendamping dan sebagainya. Oh terima kasih banyak mas, ini pengalaman mas saya. Saya makan dan sebagainya, itu saya permisi, udahlah. Oke mas, makasih banyak mas atas apa tadi mas sudah ngerepotkan gini-gini. Oh iya. Saya jalan tuh, Nak Amri. Dari rumah Pak SBY, saya jalan itu sangat jauh saya jalan. Waduh, nggak bisa saya apakan lagi itu. Jauh kali saya jalan. Entah berapa kilo saya nggak tahu lagi. Pokoknya saya sempat, ya dibilangkan sedih, ya jelas sedih kita kan. Itu udah nggak ada harapan. Udah nggak ada harapan. Kalau nampak itu memang udah gelap. Strip ada gulitanya lagi. Gelap gulita memang udah nggak ada harapan lagi. Saya pun udah gimana. Jadi singkat cerita nak kan, karena saya sudah berjalan jauh sekali, saya berjalan. Udah saya nggak tahu lagi ini, kalaupun udahlah pulang aja lah ini, nampaknya pulang aja. Tapi berat lagi hati ini.
ingat lagi tadi anak saya yang paling tua. Mudah-mudahan Bapak ketemu saya pun semangat juga lagi. Itu yang membuat dorong saya. Nah, kemudian udahlah, saya mulai lagi, saya coba lagi. Saya kuatkan lagi, ya udah lemah tadi saya kuatkan lagi. Maksudnya apa saya ya, semangat saya gitu. Akhirnya saya udahlah, saya sampai lagi ke rumah teman, udah kecapean segala macam. Kawan saya pun udahlah, kalau kok begini caranya ya bagus, kok pendapat saya lu balik aja deh katanya. Ini memang berat, kayak nggak mungkin gitulah ketemu. Itu udahlah, saya coba berjuang walaupun kawan-kawan ada yang bilang kan pulang atau apa, tapi semangat saya masih membara, masih ini harus ketemu, harus walaupun nanti nggak ketemu, tapi ini sementara ini masih semangat saya itu makin apa. Jadi udahlah, begitu saya berapa hari di rumah kawan saya, tiba-tiba saya dapat telepon. Dapat telepon saya, dapat telepon seorang ibu-ibu, dapat telepon. Jadi bingung saya, ini Adinda Supriyadi, dia bilang. Iya Bu, saya bilang, mohon maaf ini dari mana, saya bertanya. Ini yang pelukis itu kan, yang membuat lukisan tsunami. Iya Bu, saya bilang. Ini dengan ibu siapa? Oh, ini dengan Ibu Utari Sukamto katanya. Kalau bisa Adinda ke rumah saya besok katanya. Besok ini dia teleponnya waktu itu agak sore lah. Besok pagi ke rumah. Ini Anda tinggal di mana? Tinggal di sini bilang. Jadi baiklah Bu, saya bilang. Jadi saya kasih alamat. Bapak belum tahu ini siapa gitu. Belum tahu, karena itu pun saya berpikir lagi, ini nggak ketemu juga di mungkin kan udah ini entah siapa, pokoknya saya jalanin aja lah, mudah-mudahan aja. Udah kayak main lotre aja terserah lah, pokoknya yang penting saya berjuang, mudah-mudahan aja. Saya nggak pandang pokok siapa mudah-mudahan ada yang bantu saya kan gitu. Jadi singkat cerita, Amri, saya dapat telepon tadi, akhirnya pagi itu saya dijemput langsung ke rumah ibu itu. Dijemput ke rumah ibu itu. Ya udah, memang saya sudah siapkan baju batik, memang baju-baju udah disiapkan, mana tahu kan kalau ketemu kan gitu, memang udah persiapan. Pagi itu saya ke rumah ibu itu dijemput. Jemput langsung saya, wah ini rumahnya. Saya lihat langsung. Ini udah singkat cerita ini saya ketemulah dengan ibu itu, dengan ada yang orang-orang ibu ini tadi. Ya udah, saya pun udah disampaikan persiapan sudah ada. Ya udah, saya bawa baju batik langsung ke rumah Pak SBY. Di rumah ibu itu ngapain aja Pak pas pertama kali ketemu gitu? Ibu itu siapa atau apa? Dia nyampaikan. Maksudnya dia termasuk bisa dikatakan dekat dengan Pak SBY. Gitu. Pokoknya dekat ya, ada kenal baik lah gitu. Oh, jadi ibu itu tahu Pak kalau Bapak mau ketemu Pak SBY gitu Pak. Mungkin tak dari siapa gitu Pak ya. Itu belum tahu belum sampai apa kata dari yang sudah yang saya lalui tadi. Saya masih tanda tanya juga kan. Tapi ini pun saya belum pasti juga, masih saya ikutin aja karena
ini sudah perjalanan udah liku-liku nggak tahu bilang lagi. Oh gitu. Oh, udah liku-liku udah panjang kali ceritanya ini, udah banyak orang saya temukan yang belum bisa menemukan. Sampai ke Pak Samjo Serga tadi kan. Pak Samjo Serga alhamdulillah dia bantu, cuman ya tadi yang dia tuju lagi nih belum ketemu juga saya kan gitu dengan Pak Sudi kan. Akhirnya kan ngambang ceritanya. Jadi begitu sama ibu ini tadi, begitu ibu ini langsung dia punya supir suruh hidupin mobil semua. Ya udah, memang mohon maaf lukisan tadi udah saya bawa dalam mobil tadi. Nah, udah singkat cerita udahlah, ya udah berangkat, ayo berangkat langsung. Oh gitu. Berangkat langsung, kemudian bawa lukisan tadi sama Ibu Tari di depan, saya dengan Ibu Tari dengan lukisan, ya udah langsung ke rumah Pak SBY. Kemudian lewat tol Jagorawi. Wah, saya udah berpikir begini, ini alhamdulillah nih. Di hati saya udah ada penerang lagi nih. Terangnya udah agak terang lagi nih, udah agak kayak tadi, ada harapan lagi. Sampailah yang saya lewatin tadi, saya melihat, di sini saya lewat tadi, begitu perjalanan saya di sini. Jalan kaki Pak ya? Jalan kaki tadi kan, sampai jauh sekali saya jalan, aduh. Wah. Kemudian udah belok lah pintu gerbang tadi yang ada burung Garuda tadi. Saya masuk mobil, tap, kan buka kaca semua. Tadi pas tadi yang penjaga tadi kata-kata tadi, yang sampai ada juga yang ya maklum lah kita biasalah itu. Namanya sebuah alat negara ya, apalagi seorang penjaga rumah nomor 1 kan harus tegas. Dilihatnya saya. Loh, mah, waduh, selamat ya katanya. Gitu dia sempat ngomong. Oh iya mas, makasih banyak mas ya. Wah, gue pun bingung. Saya dalam mobil udah masuk pintu lagi, besok baru buat pintu gerbang terakhir. Udah turun situ, masuk saya terus sama Bu Tari tadi. Rupanya udah nunggu. Maksudnya udah ada pemberitahuan ibu ini entah gimana kita dengan Pak SBY. Akhirnya saya duduk di jamu lah, situ ada kayak pendopo gitu, ada pendopo gitu kan, teras itu, tapi dah bagus lah, ada ukiran Jawa dan sebagainya. Oh ini Pak Supriyadi ya, itu waktu itu ajudannya Pak SBY namanya adalah foto-foto kita ada Kurdi Mustafa. Pak Kurdi Mustafa itu ajudan pribadi, asisten pribadi Aspri. Jadi Pak lukisnya mas, sudah saya bilang. Bu Tari pun udah duduk sama saya di sini kan, ngomongan Ibu Tari tadi. Kemudian gak lama keluar dari pintu apa nih kan, khusus Pak SBY keluar. Assalamualaikum dia bilang. Waalaikumsalam Pak, saya bilang. Salaman lagi. Waduh, sudah berapa lama Adinda di Jakarta? Udah 2 bulan setengah Pak. Waduh, kok bisa begini? Sayang sekali katanya. Itu Pak SBY langsung. Jadi saya sempat, ya udahlah. Saya sempat sedikit seloro pada saat itu. Ya mohon maaf Pak, saya bilang. Karena kita seniman ya mungkin ya ngomongnya salahnya ya. Apa maksudnya ya. Maklum lah Pak, mungkin orang, waduh, katanya sempat Pak SBY pun sebesar ada canda sikit. Nah, jadi udahlah, silakan Adinda, itu lukisan sudah dibawa. Sudah Pak, saya bilang. Sempat diturunkan lukisan tadi, dibentangkan lagi di situ, dilihat Pak SBY. Udah gitu, saya kan disiapin minuman tuh, jadi silakan dulu minum segala macam. Pak SBY masuk lagi. Gak lama lagi di calling lagi, langsung lukisan harus dibungkus yang rapi, kemudian mau kita bawa ke istana. Wah, alhamdulillah. Jadi Pak SBY merintahkan sudah naikkan mobil kita ke istana. Alhamdulillah, ini memang apa namanya ya, rezeki Allah berikan itu memang yang nggak duga-duga, memang prosesnya panjang, dikasih perjalanan gitu lah. Iya Pak. Nah,
masih misteri juga Pak ya, kenapa bisa ditelepon sama Bu Utari tadi? Masih misteri. Jadi itu masih misteri saya. Kok bisa nembus ke situ gitu kan? Saya masih itu sampai sekarang saya masih apa sekali, ngambang juga pikiran saya itu. Maksudnya kok siapa sebenarnya Ibu Tari ini? Kan gitu. Akhirnya udah berangkat secara langsung ya konvoy lah kita. Pak SBY di depan, kami di belakang. Singkat cerita ya, ya masuklah langsung ke istana langsung. Iya. Kemudian masuk ke istana dengan Bu Tari, dengan apa semua. Langsung kami dijamu dulu di sebuah ruangan dalam istana. Lukisan udah dibawa. Kemudian begitu kami makan kue dan sebagainya, ada minuman dan apa. Akhirnya saya dipanggil ke dalam sama Ibu Tari tadi, sama-sama langsung lukisan sudah dibentangkan di ambal yang dalam gedung putih Istana Negara. Itu Pak SBY mengucapkan terima kasih. Kemudian rupanya pada saat itu juga Pak SBY mau berangkat ke Makassar. Ada tugas kerja. Dia langsung mau saya nyampaikan, ini Adinda, saya segera mau ke Makassar. Ada tugas kerja. Kemudian habis dari Makassar saya mau ke Yordania. Jadi saya mengucapkan sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Adinda, yang mana Adinda telah menyumbangkan sebuah karyanya untuk negara ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Dan saya ini mau berangkat. Jadi saya sampaikan dengan Pak SBY, baik Pak, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatannya, Ibu dan sekeluarga, Bapak dan Ibu sekeluarga. Sesampai di Makassar dan Yordania, dan selamat Bapak kembali lagi ke Indonesia. Itu saya sampaikan dengan Pak SBY. Udah, kemudian saya salaman lagi, terus berangkat beliau. Kami tinggal dengan Ibu Tari masih di istana. Kemudian saya dijamu cerita, kemudian saya dikasih bingkisan waktu itu. Bingkisan. Kemudian udah bingkisan, udah saya terima. Singkat cerita saya udahlah pulang saya ke Aceh. Saya pulang ke Aceh, saya senang lah, maksudnya terbayar lah. Capek tadi di perjuangan tadi yang seperti lukisan juga dia. Warna-warni, liku-likunya ya, perjalanan lukisan yang menuju ke istana. Jadi saya setelah ke Aceh, saya ketemu dengan orang tua saya, kemudian dengan keluarga di Aceh Tengah, dengan ibu semua, anak-anak. Itu saya berangkat ke Banda Aceh lagi. Saya kebetulan orang tua saya pada saat itu kan sudah mulai normal lah, pelan-pelan. Jadi ada kantin-kantin gitulah, kedai kopi, kantinnya ada gitu. Untuk orang-orang NGO mungkin minum capek dan sebagainya. Jadi pada saat itu saya lagi minum kopi sama kawan-kawan, ceritakan kawan-kawan rindu saya tentang bagaimana tadi saya sudah dari istana, sudah ketemu Pak SBY, kemudian sudah menyerahkan sebuah lukisan, saya ceritakan. Tiba-tiba saya dapat telepon. Ini udah sebulan. Dapat telepon. Pas di situ lagi ngumpul-ngumpul kawan-kawan orang tua saya pun itu kawan-kawan ngumpul. Lagi cerita tentang, saya ceritakan pengalaman ini waktu saya bawa lukisan ke istana. Kemudian dapat telepon tiba-tiba. Saya lihat nomor pribadi. Udah 2 kali tadi bunyi, mati lagi. Saya pikir lagi ngobrol kan, mungkin siapa ini, kawan-kawan biasa. Saya nomor pribadi lagi, saya angkat aja. Saya angkat. Selamat siang. Selamat siang Pak. Kemudian dia bertanya, ini Supriyadi ya, pelukis Aceh yang melukis tsunami itu. Iya Pak, kebetulan. Iya Pak. Benar saya bilang. Ini segera Adinda Supriyadi
Saudara Supriyadi segera berangkat ke Istana Negara. Oh, Kalau bisa ini hari berangkat. gitu, Pak. Ini sangat penting sekali katanya. Harus berangkat katanya. Diundang lagi, Pak. Diundang lagi ke istana. Hmm. Jadi saya nggak tahu apa ini apa. Nah, jadi setelah itu saya berangkat lagi, terbang lagi saya ke istana. Sampai di Jakarta saya nginap semalam karena capek. Kemudian nomor teleponnya kan ada. Saya telepon lagi. Pak, saya ini sudah sampai Jakarta karena sudah sore. Dari Cengkareng kan menuju Jakarta kan banyak kali apanya. Oh ya nggak, oh ya maklum pokoknya Pak, sudah sampai di Jakarta sudah Pak. Besok pagi saya rencana saya ke istana. Baik, kami menunggu. Pak Supriyadi katanya. Waduh, wah senang hati saya. Apa ini? Jadi begitu akhirnya saya naik taksi. Naik taksi. Singkat cerita, supir taksi itu dia bingung. Mau kemana Mas? Mau ke istana katanya. Bingung supir taksi tadi. Tengoknya pakaian kita nih, namanya seniman ini kan pakaiannya kan biasa aja lah. Nggak ada harus memang bahasanya resmi kali ya, atau biasa aja. Jadi bingung supir taksinya. Akhirnya singkat cerita sampailah perjalanan ke istana. Udah buka pintu, masuk saya ke dalam dan menunggu sebentar. Tiba-tiba keluar namanya Ibu Adi Wahyuni. Ibu Adi Wahyuni ini dia kepala kebudayaan di istana. Jadi sudah singkat cerita sudah saya dalam istana. Waktu itu hari Jumat Nak Amri. Harinya itu kan. Jadi sempat saya sholat juga. Sholat di Masjid Baitur Rahim itu samping istana Pohon Kayu Besar. Di situ saya sembahyang dengan Pak SBY di depan saya. Saya di samping Pak Yusril Iza Mahendra. Waktu itu dia menteri apa tuh? Menkumham atau Pak menteri apa gitu lah ya, lupa saya. Menko Kesra mungkin. Ya, itu ya nggak salah saya, lupa saya. Akhirnya udah setelah sholat saya dijamu makan lagi. Habis jamu makan, kasih minum teh dan sebagainya, saya masuk dalam ruangan. Di situ saya bubuk tanda tangan, ada berapa tanda tangan itu, masalahnya ada berapa tanda tangan. Sempat pakai ini juga, sidik jari. Saya teken semua. Rupanya saya mendapat surat yang sangat berharga sekali ini surat ini. Ini tidak semua orang yang dapat. Ini tolong dipergunakan sebaik-baiknya. Akhirnya tanda tangan udah dikasih surat tadi, penyerahan lukisan di istana. Bukti penyerahan Lukisan di istana itu namanya Pak Budianto tuh. Itu juga yang apa juga kan. Kemudian singkat cerita, ini makanya dia diundang, ini nggak bisa kami lewatkan tiki dan sebagainya Pak. Yang penting tanda tangan Pak Supriyadi ini. Saya lihat dokumenter saya ada di ruangan di situ ada. Saya nyerahin lukisan, rupa dokumen udah ada di situ. Gitu. Ya, dalam ruangan dokumenter ada di istana itu dokumentasi. Saya lihat, wah ada saya foto saya dengan Pak SBY, ada surat tadi itu ya, ada juga semua. Nah, jadi akhirnya singkat cerita, karena saya sudah dapat surat, saya berangkat lagi. Saya tinggal ke Jakarta lagi. Salam selesai. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan referensi tadi. Nah, surat tadi sudah didapatkan. Sebagian adalah orang istana itu kan telepon saya. Iya. Pak Budianto, ibu-ibu tadi yang orang-orang istana telepon saya lagi, sering telepon gitu. Tolong buatin lukisan. Gitu. Lukisan pahlawan Aceh, Cut Nyak Din,
Tengku Umar, sempat saya lukis tuh, Nak Amri, saya lukis. Kemudian saya kirim, kemudian saya tembak langsung ke Jakarta lagi pada saat itu. Oh gitu Pak. Mondar-mandir juga waktu itu ke istana. Nah, kemudian saya dikasih nomor telepon. Nah, kalau mau, karena waktu itu Pak SBY kan pernah nyampaikan ke saya, Adinda teruskan apa namanya, karena Adinda ini apa namanya punya skill melukis, ya teruskan, ya kembangkan di daerah Adinda. Nah, saya minta bantuan itu pada Bapak SBY, bantuan itu bantuan tolong dukungan karena kita mohon dibuatkan sanggar di Aceh ini. Ya sampai saat ini saya belum pernah minta, belum pernah saya, cuman saya dikasih nomor-nomor telepon ada semua. Misalnya saya nomor telepon ini eksistensinya ini, nanti kita sampaikan. Pokoknya makanya kami buat Pak Supriyadi nomor telepon ini. Ya udah, nantinya itu pokok ada apa-apa mungkin ya, karena kasih nomor telepon tadi ya untuk bagaimana perkembangan seni di Aceh ini mungkin bisa saya sampaikan gitu, karena saya pernah menyampaikan mohon sanggar dibuatkanlah, kita bisa membantu adik-adik kita, baik pun ya kalau dengan ada kegiatan seni ini kan hidup suasana bagaimana, dan jauh dari narkoba dan anak muda dan sebagainya kan, juga di situ kan bisa menjauhi anak-anak ini mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang negatif. Nah, jadi kita juga memotivasi supaya adik-adik kita atau anak-anak kita itu yang pertama SMA ataupun apa, bisa kita ajarkan mereka itu dari skill melukis dan lain-lainnya. Jadi itulah yang harapan saya. Tapi ya sampai sekarang saya belum pernah, dan Pak SBY itu menyampaikan kepada saya bahwa dia ingin mendukung. Ya sampai sekarang belum. Saya pun ya maunya ke depan ini saya ingin didukung lah dari istana. Pihak istana saya mohon, karena ini bukan bicara masalah presidennya, karena kita pada saat itu Pak SBY, tapi sekarang walaupun sudah presiden yang lain, ya mungkin Pak Jokowi sekarang udah jadi presiden, ya mungkin harapan saya mohon dibantu sanggar, jadi kita bisa kembangkan gitu lebih luas lagi. Ya sampai sekarang saya belum pernah minta bantuan dari istana sama sekali. Sampai nomor-nomor ada, kalau nomor saya telepon tuh ada nomornya semua, memang dikasih, memang nomor itu dikasih. Cuman sampai sekarang nih, inilah kalau bisa apa ya, kita bisa kerjasamanya gitu ya, dari pihak istana negara mungkin bisa membantu, dan kita di sini bisa kita kembangkan lebih luas lagi. Kegiatan seni melukis ini bisa kita ajarkan, ya mungkin saya siap untuk mengembangkan, untuk membagi ilmu yang kepada anak-anak kita, dan yang hobi-hobi melukis itu tidak vakum dia sama sekali. Tuh harapan saya tuh Nak Amri kan. Mudah-mudahan ya adalah dukungan dari pemerintah. Jadi kita punya dokumen-dokumennya semua. Dokumen-dokumennya lengkap semua. Surat dari Istana Negara. Kemudian saya juga ada penghargaan dari Museum Nasional. Ada juga karya saya di Museum Nasional Jakarta. Jadi inilah sepenggal pengalaman ya. Cerita tentang perjalanan Lautan Jenajah tadi yang penuh dengan liku-liku. Ya dibilangkan memang hampir saya rasa nyerah, tapi semangat itulah masih ada segenggam semangat lagi itu ya di jiwa saya itu, bahwa inilah namanya perjalanan. Jadi karena memang kita tegar aja, istilahnya kalau kita sebuah pohon ini memang udah kencang kali anginnya itu, udah
akar udah mau terbongkar. Tapi karena kita masih ada akar-akar yang tunggang yang masih mengikat, itu ya masih bertahan lah. Dan itulah perjalanan, sekedar sepenggal ceritanya Lautan Jenajah itu bisa masuk ke Istana Negara. Wah, walaupun waktu itu sudah ditawar berapa? 250 juta tuh dari Presiden CRS, orang NGO orang Amerika. Oke. Tapi sekarang sudah menjadi ini Pak ya, ya warisan, apa dibilang Pak, warisan budaya kah atau apa gitu, menjadi kenang-kenangan. Ya, jadi ini karena ini kan lukisan ini kan menceritakan tentang tragedi dunia. Ya, betul. Ya mungkin dari beberapa ratus tahun terjadi inilah gitu kan, yang merenggut sampai 500 juta orang. Kalau kita bayangkan aja, itu menurut informasi yang ketemu saja jenazahnya 270 juta. Nah, itu yang ketemu, yang terdata. Nah, karena informasi lebih banyak yang hilang daripada yang dapat, karena air itu kan datangnya mau datangnya itu larinya, misalnya kalau kereta itu lari 90, pulangnya lari 100. Cepat kali Pak ya. Nah, jadi itulah sekedar sepenggal cerita tentang perjalanan Lautan Jenajah menuju Istana Amri. Ini Itu menarik sekali Pak. Dan ini juga lukisan ini juga tidak bisa dilihat di mana-mana Pak, sepertinya Pak ya. Jadi saya lukisan ini sampai sekarang saya yang dapat cuma penghargaan suratnya. Kalau kita buka lukisannya tak ada. Iya. Ini heran juga saya kan, tapi itulah itu pada surat lukisan itu di dalam istana. Waduh. Jadi misteri sekali nih Pak. Jadi apa? Nggak ada yang bisa melihat Pak ya? Nggak bisa melihat. Itulah. Jadi saya menyerahkan lukisan itu sudah ke Istana Negara, ya kita punya ini surat-surat dokumen-dokumen dari istana kan. Ya, Pak, ya. Ada kita simpan, Amri. Itu ada kita simpan. Bisa nanti kita sampaikan kan, atau kita tunjukkan nanti. Mudah-mudahan nanti suatu saat Bapak bisa membuat duplikatnya mungkin Pak ya. Maunya memang rencana saya ada membuat duplikatnya, karena ini lukisan sejarah. Iya Pak, ya Pak. Dan lukisan ini termasuk terbesar di dunia, lukisan tsunami. Karena memang lukisan sudah diliput ke seluruh negara. Iya Pak ya. Waktu setelah habis tsunami itu saya lihat lukisan saya kan panjangnya kan 6 kali 2,5 meter. Jadi yang di istana itu waktu itu karena terpotong waktu mau berangkat tuh, waktu nggak salah saya ada kotor atau apa dulu kemarin itu, waktu apa mungkin karena waktu sebelum berangkat itu sempat tergunting. Gitu. Jadi sudah menjadi lukisan itu panjangnya 2,5 meter kali 5 meter. Gitu. Separuh-separuh terambil itu. Begitu. Jadi kalau dasarnya itu 6 kali 2,5 meter. Dan pada saat setelah tsunami itu kita ada berita dari Thailand itu cuma 4 meter dia buat. Gitu. Ya, jadi lukisan Lautan Jenajah ini termasuk bisa terbesar di dunia. Lukisan terbesar di dunia. Yang orang mengerjakan lukisan tragedi tsunami itu. Aceh. Dan mungkin di negara Indonesia mungkin menjadi lukisan yang pertama mungkin Pak ya. Lukisan yang pertama. Yang diterima Istana Negara. Terima di istana. Luar biasa ini Pak. Iya. Ya. Lukisan pertama yang terbesar yang mendapatkan surat tadi ya. Iya. Dapat preferensi tadi. Karena kok saya lihat tunggal suratnya. Nah itu. Jadi itulah Amri. Sekali lagi surat yang sepenggal cerita ya tentang pengalaman perjalanan Lautan Jenajah menuju istana kepresidenan.
Ini cerita ini menarik sekali nih Pak. Jadi kalau ini tidak dibongkar mungkin banyak orang yang nggak tahu Pak tentang pertama tentang bagaimana perjuangan lukisan ini sampai di istana. Yang kedua mungkin orang nggak tahu ternyata ada juga lukisan tentang tsunami yang sekarang berada di Istana Negara. Mudah-mudahan dengan adanya cerita ini bagi teman-teman yang menonton bisa tahu ternyata ada lukisan yang pernah dibuat yang menggambarkan tentang tsunami itu saat ini ada di Istana Negara. Dan ya ini suatu apa Pak ya, suatu kehormatan juga. Saya di sini bisa langsung wawancara dengan pelukisnya langsung gitu. Ini mungkin suatu kebanggaan juga bagi Bapak mungkin Pak ya. Akhirnya betul, benar. ada sebuah karya Bapak yang bisa, mungkin ini prestasi tertinggi mungkin Pak ya. Benar-benar. Prestasi Bapak yang akhirnya bisa menorehkan atau menyumbangkan sesuatu kepada negara. Oke, mungkin begitu Pak. Ini kami mengucapkan terima kasih sudah berbagi pengalamannya, sharing-sharingnya kepada kita semua. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi penyemangat bagi generasi berikutnya bahwa menjadi seorang seniman itu apa Pak ya? Memang banyak dukanya, tapi memang tantangannya ataupun pengalamannya ternyata luar biasa Pak ya. Sangat luar biasa gitu Pak ya. Mudah-mudahan jadi inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya yang ingin terjun di dunia seniman. Kemudian juga ya kami juga yang mudah-mudahan Pak ya, apa tadi harapan-harapan Bapak itu bisa terlaksana loh Pak ya. Tadi katanya ingin membuat sanggar atau mudah-mudahan pemerintah juga bisa mendukung untuk memajukan seni di Indonesia secara umum dan khususnya nanti di Aceh, Pak ya. Ya gitu. Mungkin gitu Pak. Terima kasih ini malam-malam ini udah berlama-lama wawancara dengan kita berbagi ini. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.